cedera olahraga inilah merupakan kasus gitu yang nanti akan ditangani oleh seorang fisioterapis yang memang di Hai Beauty, perawatan rambut terutama untuk melembabkan rambut yang kering, melembutkan dan memberi nutrisi pada rambut, serta mencegah rambut dari garis. Itu Kok iklan? relaksasi Iklan loh. apa gitu? Ini untuk rambut dalam kondisi normal, creambath bisa dilakukan Iklannya untuk sama sampai gitu? Iklannya sama? sebulan. Kalau rambut kamu tergolong kering, rusak atau butuh perawatan ekstra, kamu bisa melakukan cream. perawatan rambut. Oke, sudah. Baik, saya lanjutkan gitu. Apa namanya untuk cedera olahraga ini sendiri merupakan masalah gitu ya yang nantinya akan ditangani oleh seorang fisioterapis olahraga yang mungkin kalau misalkan uh, apa namanya di muskulo itu mungkin ya cedera terkait muskulo dan olahraga pun sebenarnya dulu itu masih ada yang bingung gitu ya membedakan kira-kira apa sih perbedaan antara apa namanya kasus-kasus yang ditangani oleh seorang fisioterapi yang di muskulo dengan kasus yang di olahraga. Ternyata yang membedakan adalah di penyebabnya salah satunya gitu ya, di mana salah satu penyebabnya ini kalau misalkan fisioterapis olahraga ya concernnya di cedera ataupun luka ataupun masalah atau kasus yang disebabkan karena olahraga gitu. Nah, jadi olahraga ini merupakan aktivitas fisik yang memiliki tujuan tertentu gitu ya, dilakukan dengan aturan tertentu, dilakukan dengan unsur rekreasi ataupun tujuan khusus gitu ya, di mana memang olahraga sendiri kan sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Ada olahraga apa namanya prestasi, ada olahraga rekreasi, dan juga mungkin apa namanya ada yang termasuk hobi gitu kan. Nah, di mana apa namanya fisioterapis itu fokusnya nanti pada cedera gitu ya yang terjadi akibat olahraga apapun baik itu yang rekreasi, yang prestasi, dan juga mungkin sekedar hobi. Nah, di mana untuk cedera olahraga sendiri ini merupakan segala bentuk cedera yang timbul pada saat ataupun setelah berolahraga gitu. Jadi nggak hanya apa namanya cedera yang terjadi ketika olahraga saja gitu, tapi apa namanya uh, kondisi gitu ya yang terjadi gitu ketika mereka setelah melakukan olahraga mungkin seperti kalau di muskul sudah ada misalkan contohnya DOMS gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam kategorikan sebagai cedera olahraga. Nah, kemudian mungkin kalau kemarin Pak Dimas pasti di awal juga sudah menjelaskan gitu ya, sebenarnya apa sih fisioterapis olahraga gitu. Apa yang membedakan fisioterapis olahraga ini dengan fisioterapis yang mungkin concern di kompetensi lainnya, misalnya seperti muskulo, pediatri, dan sebagainya. Dan saya harap semua sudah paham. Nah, sekarang kita mulai fokus gini ya untuk cedera olahraga itu sendiri. Nah, jadi cedera olahraga tadi segala bentuk ya yang terjadi akibat ataupun setelah ketika kita melakukan olahraga. Nah, di mana penyebab dari cedera olahraga itu ada banyak, gitu ya, ada banyak penyebabnya, yang mana bisa kita kategorikan dari faktor penyebab itu sendiri. Nah, ini nanti dibagi menjadi faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Nah, untuk faktor intrinsik sendiri ini berarti penyebab olahraga, cedera olahraga gitu yang terjadi dari dalam gitu ya, faktor internal yang biasanya ini berhubungan dengan kondisi si atletnya gitu. Jadi kondisi atlet yang mengalami cedera itu ya sampai akhirnya bisa menyebabkan dia mengalami cedera mulai dari kondisi fisik si apa namanya atlet, kemudian juga mungkin beban berlebih dari olahraga tertentu yang dilakukan atau diberikan kepada atlet tersebut, kemudian juga hubungannya dengan persiapan atlet sebelum dia melakukan olahraga, salah satunya adalah mungkin pemanasan, kemudian juga mungkin stretching atau bahkan apa namanya kondisi dari eh, bentuk tubuhnya si atlet itu sendiri gitu. Mungkin ada beberapa atlet yang ternyata memiliki malalignment. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab cedera
olahraga atau bahkan mungkin kondisi apa namanya dari keseimbangan ototnya mungkin salah satunya penyebabnya terjadi karena ketidakseimbangan otot antara mungkin yang agonis maupun yang antagonis atau bisa juga ketika bermain ataupun berolahraga gitu ya atlet ini melakukan gerakan yang salah di mana di situ mungkin salah satunya adalah kesalahan biomekaniknya yang seharusnya mungkin dia mungkin lebih close tapi dia malah lebih terbuka sampai akhirnya dia mengalami cedera olahraga. Baik untuk faktor internal atau faktor ekstrinsik sendiri dari cedera olahraga, yang pertama ini adalah kondisi fisik. Nah, ketika atlet melakukan olahraga gitu ya berolahraga dalam kondisi badan yang tidak fit, mungkin seperti dia apa namanya sedang kelelahan atau mungkin sedang demam gitu ya atau bahkan mungkin juga bisa terjadi karena mungkin kondisinya dehidrasi atau sedang mengalami cedera yang kronis gitu ya. Ini bisa menyebabkan uh, atlet itu mengalami cedera olahraga gitu ya. Seseorang ataupun atlet yang kondisinya tidak fit atau misalkan dia memiliki penyakit tertentu, ternyata ini merupakan suatu kontraindikasi untuk melakukan olahraga, terutama misalkan pada beberapa cabur yang ternyata itu ketika dalam permainannya dia mengoptimalkan pada apa area tertentu, misalkan pada ekstremitas tertentu, dan ketika pada area tersebut itu mengalami cedera, yaitu kan merupakan suatu kondisi yang kontraindikasi untuk melakukan olahraga. Beda misalkan ketika kita mengalami cedera pada ankle gitu, tapi kita ini adalah seorang misalkan atlet apa namanya catur gitu ya itu nggak terlalu berpengaruh gitu ya jadi itu bukan hal yang kontraindikasi tapi tetap disesuaikan dengan caburnya masing-masing. Nah kemudian ada beberapa atlet gitu ya ketika mereka sedang training, latihan gitu atau bahkan ketika mereka sedang kompetisi gitu ada yang kurang memperhatikan terkait apa namanya tubuhnya gitu ketika mereka sudah lagi di lapangan gitu kemudian mereka sedang apa namanya semangat-semangatnya gitu ya ketika misalkan mereka merasakan sudah ada tanda-tanda mungkin dehidrasi gitu ya mereka nggak dan waktunya mereka bisa minum gitu kan kan ada beberapa part sendiri kita bisa apa namanya hidrasi ya hidrasi tubuh bisa minum salah satunya nah mungkin ada yang mengabaikan merasa badannya tidak haus merasa badannya masih cukup oke staminanya baik untuk melanjutkan pertandingan tersebut. Nah pada atlet yang suka mengabaikan biasanya sebelum pertandingan ini selesai gitu mereka sudah mengalami yang namanya fatigue ataupun kelelahan dan bahkan mungkin ya baik ketika pertandingan ataupun waktu uh, latihan gitu. Nah, ini yang akhirnya dari kelelahan tersebut itu menyebabkan terjadi kelemahan tubuh, kemudian juga akhirnya dia mengalami penurunan dari performanya, baik itu mungkin reaksinya, kecepatannya, refleksnya, koordinasinya, bahkan sampai menyebabkan terjadinya kekakuan gitu ya mungkin di situ langsung terjadi cramps otot kemudian juga apa namanya keterampilannya tekniknya dia bermain olahraga tersebut juga karena dia dehidrasi kemudian juga kelelahan gitu ya sampai akhirnya dia koordinasinya berkurang itu sampai bisa menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Nah, itulah kondisi fisik yang kadang pada beberapa atlet itu sering diabaikan gitu ya merasa saya oke stamina oke gitu ya padahal secara apa namanya kalau misalkan dilihat ternyata dia dalam kondisi yang tidak baik, tidak fit, akhirnya melanjutkan olahraga, tetap kekeh gitu ya, akhirnya dia bisa sampai mengalami cedera. Kemudian beban berlebih. Nah, beban berlebih ini pada latihan dan pertandingan beban yang diberikan ini melebihi dari kemampuan dirinya yang dapat menyebabkan cedera. Nah, jadi biasanya untuk faktor beban berlebih ini biasanya disebabkan bukan karena dari mungkin bisa dari beberapa penyebabnya, baik itu mungkin dari diri atletnya sendiri atau dari pelatihnya.
ada beberapa apa namanya atlet gitu ya yang memaksakan gitu kan memberikan beban yang berlebih pada atletnya gitu, pelatih yang memberikan beban lebih kepada atletnya yang padahal sebenarnya posisi dari atletnya ini masih belum bisa sampai di dosis yang seperti itu. Nah, kadang ada juga penyebabnya ini karena merasa mungkin karena ketidakpahaman dari atletnya gitu. Jadi merasa dia sudah mampu gitu ya. Akhirnya dia menggunakan dosis yang terlalu tinggi ketika berlatih ataupun mungkin ketika bertanding yang seharusnya mungkin itu dia di fase rest gitu ya, tapi dia malah tetap berlatih sampai akhirnya ketika apa namanya di pertandingan gitu ya dia sudah kelelahan dengan beban yang sudah dia tempuh ketika masa training ini sampai akhirnya dia malah terjadi penurunan performa kemudian bisa sampai menyebabkan terjadinya cedera. Nah, jadi latihan kalau misalkan pada atlet gitu ya terutama atlet yang elit gitu di mana memang mereka membutuhkan masa latihan, membutuhkan periode suatu latihan ini paling enggak 1 tahun gitu ya minimal 1 tahun bahkan 6 sampai 12 bulan gitu. Nah, di mana setiap latihan, setiap periodenya, setiap bulannya, mereka ini ada tahapannya. Jadi nggak bisa ketika misalkan pertandingannya bulan apa namanya bulan Juni gitu ya bulan Juni 2025 mereka baru latihan itu di bulan misalkan Aprilnya gitu jadi hanya ada waktu 2 bulan saja untuk bisa untuk memaksimalkan performa mereka ketika pertandingan gitu ya itu nggak akan bisa karena kalau misalkan dia hanya punya waktu 2 bulan gitu otomatis beban yang diberikan ketika mereka latihan untuk persiapan pertandingan itu akan maksimal gitu kan, tidak berprogres, langsung diberikan yang berat, kemudian akhirnya sampai akhirnya dia ketika di hari hanya ya sudah turun performa karena dia sudah kelelahan di saat pertandingan 2 bulan itu. Jadi yang seharusnya idealnya ini ada tahapannya seperti misalkan kalau dalam training atlet kita sebutnya sebagai periodisasi latihan gitu. Itu dibagi menjadi beberapa tahapan, ada tahapan persiapan umum, tahapan persiapan khusus, kemudian nanti ada yang unloading, kemudian sampai ke tahapan mereka apa namanya tanding kemudian yang unloading itu ya kemudian sampai akhirnya dia masuk ke training persiapan pertandingan yang tahun selanjutnya. Nah, di mana itu semua berprogres jadi mulai dari apa namanya dosis yang apa namanya yang rendah sampai akhirnya dia yang paling maksimal gitu yang bisa diberikan oleh atletnya. Nah, di mana kalau misalkan secara untuk fisiknya memang dibutuhkan 6 sampai 16 minggu untuk yang kondisi fisik awalnya saja ya. Ini berbeda dengan yang teknik khusus lainnya karena setiap cabang olahraga itu kan punya teknik masing-masing gitu ya. Jadi 16 minggu itu mereka masih hanya dalam mempersiapkan kondisi fisiknya saja di tahap persiapan umum. Nah, di mana tahap persiapan umum itu mereka lebih concern pada apa namanya kebugarannya ya termasuk salah satunya ada endurance kardiovaskularnya kemudian pada kelincahannya, kelentukan, dan juga kekuatan dari ototnya yang sudah disesuaikan dengan masing-masing cabur. Nah, kemudian baru setelah 16 minggu itu mereka fokus ke teknik-tekniknya setiap cabur. Nah, itu biasanya yang terjadi gitu ya. Jadi atlet ini sering mengalami beban ataupun dosis yang berlebih kalau misalkan mendapatkan pelatihnya yang memang kurang paham gitu terkait ini. Yang karena dengan pembebanan seperti itu bisa sampai menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Kemudian kesalahan biomekanik ini sistem skeletal ini kan dirancang gitu ya untuk menghasilkan gerakan-gerakan pada tubuh kita. Nah, di mana ketika setiap cabur itu kan setiap gerakan itu kan semuanya ada prinsip biomekaniknya. Dan ketika misalkan mereka melakukan gerakan itu ternyata uh, salah gitu. Nah, ini bisa menyebabkan mereka untuk mengalami cederanya ini lebih tinggi gitu. Resiko untuk mengalami cederanya mereka lebih tinggi kalau misalkan posisi yang salah tersebut itu tetap dilakukan gitu. Nah, jadi mungkin seperti misalkan yang tadi mungkin yang simpel aja bermain catur ketika duduk mereka tidak posisi yang ergonomis gitu ya. Mungkin apa namanya jangka waktu dari
terjadinya cedera juga memang agak lama kalau misalkan dia misalkan contohnya yang seperti duduk ketik salah gitu ya ketika kita bermain catur. Nah, kemudian kurangnya pemanasan. Nah, jadi setiap mau melakukan olahraga gitu ya, ataupun latihan, setiap atlet nggak hanya atlet saja ya, kita kan harus melakukan yang namanya pemanasan. Nah, di mana pemanasan ini merupakan prosedur latihan pendahuluan gitu ya, sebelum kita melakukan latihan inti ataupun gerakan inti atau bahkan ketika pertandingan nanti. Nah, di mana tujuan dari pemanasan sebelum melakukan latihan ini untuk mempersiapkan sistem sirkulasi, kemudian meningkatkan suhu badan dan juga otot secara optimal, kemudian meningkatkan dari metabolismenya, kemudian transmisi impuls sarafnya juga meningkat, meregangkan otot dan juga melemaskan persendian sehingga mencegah cedera dan juga meningkatkan kapasitas kerja. Nah, di mana ada beberapa yang masih suka keliru gitu ya. Kira-kira sebelum latihan ini kan ada dua gitu ya antara pemanasan dan juga peregangan. Nah, di mana ada beberapa yang sering melakukan atau mengawali olahraganya ini dengan melakukan stretching terlebih dahulu gitu ya, melakukan peregangan. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan ini adalah yang pemanasan gitu. Kita harus mempersiapkan otot-otot gitu ya, apa namanya sehingga baru dari pemanasan selesai sekitar 15 sampai 30 menit ini kita bisa melanjutkannya dengan melakukan peregangan, stretching gitu ya, baik itu mungkin yang dynamic stretching maupun yang statik. Kemudian malalignment, jadi ini merupakan malalignment ini kelainan bentuk tubuh atau bentuk badan ya pada anggota tubuh di mana biasanya malalignment yang sering terjadi gitu yang sering dimiliki gitu oleh seorang atlet yang memang kadang-kadang jarang apa namanya terlihat gitu ya, terscreening, biasanya ada beberapa mungkin yang seperti kelainan bentuk kaki, kemudian pergelangan kaki, dan juga lutut gitu ya. Misalkan contohnya itu kelainan bentuk kaki, baik itu mungkin dia yang varus, mungkin dia juga ada juga yang mungkin lebih ke valgus ya, baik X maupun O. Kemudian juga ada beberapa yang suka sering terlewat dari screening ini atlet-atlet yang flat foot gitu ya. Flat foot ini juga sering sekali tidak terscreening gitu. Padahal dengan kelainan bentuk kaki, baik itu mungkin yang flat foot, kemudian itu kemudian varus valgus gitu ya, itu juga bisa menyebabkan mekanisme jalan dan juga larinya ini kurang baik. Nah, kalau misalkan itu dilakukan secara terus-menerus gitu ya, dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama gitu ya, maka pada area tersebut otot-ototnya kan juga pasti akan dia pada posisi seperti itu kan mereka juga lebih cepat lelah gitu ya karena juga terjadi ketidakseimbangan ototnya sehingga di situ bisa menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Nah, ini hubungannya juga terkait ketidakseimbangan otot. Nah, di mana ketika kita melakukan suatu gerakan pada area tertentu kan semuanya gitu ya pada eh, ketika kita melakukan gerakan ini kan ada dua otot yang berperan gitu baik yang agonis maupun yang antagonis. Nah, ketika terdapat salah satu otot yang ternyata mungkin dia tidak seimbang gitu, tidak sama dengan otot yang lainnya, itu bisa juga menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Nah, makanya untuk menghindari hal ini, ketidakseimbangan otot itu, maka bagian yang lemah itu harus ditingkatkan gitu. Mungkin ada beberapa atlet ini benar-benar yang ketika melakukan latihan ya dia fokus hanya pada apa namanya otot ataupun area yang memang itu sangat berperan dalam cabornya. Nah, sehingga mereka kayak suka mengabaikan anggota yang lain ataupun bagian yang lain. Nah, dengan ketidakseimbangan otot itu akhirnya yaitu bisa menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Nah, itulah merupakan beberapa dari faktor intrinsik gitu ya penyebab terjadi cedera olahraga yang memang uh, apa namanya sering terjadi pada atlet. Nah, selain dari faktor-faktor intrinsik, ternyata juga ada beberapa faktor eksternal gitu ya, kita sebut sebagai faktor ekstrinsik yang bisa juga menyebabkan terjadinya cedera olahraga, seperti misalkan dari jenis latihannya, kemudian permukaan lapangan, perlengkapan ketika melakukan latihan ataupun olahraga, dan juga lingkungannya.
Nah, yang pertama adalah jenis latihan. Nah, di mana jenis latihan ini termasuk salah satunya ini metode latihan dan juga kompetisi gitu ya. Nah, di mana memang jenis latihan ini bisa kita katakan sebagai sebenarnya bisa termasuk juga dalam faktor intrinsik tadi ya, faktor intrinsik dengan latihan apa namanya pembebanan yang lebih bisa kita juga masukkan ke dalam faktor ekstrinsik jika memang ternyata apa namanya metode latihan dan apa namanya dosisnya ini yang salah ini ada yang memberikan dari si pelatihnya gitu. Nah, di mana biasanya pada beberapa pelatih ini suka sering meningkatkan dosisnya secara tiba-tiba gitu ya, baik itu mungkin dari intensitasnya, metode latihannya, bahkan ketika bermain dengan teknik yang salah ataupun permainan yang kasar, tidak sesuai peraturan gitu ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya apa namanya eh, cedera olahraga seperti itu permainan kasar. Nah, biasanya disebabkan karena atlet yang lainnya gitu atau misalkan lawannya, terutama misalkan yang sering dari faktor eksternal seperti permainan kasar ini, misalkan seperti sepak bola atau futsal gitu ya. Misalkan banyak atlet yang mengalami ankle sprain gitu ya karena tackling gitu ya, tackling dari si lawannya atau mungkin juga dari temannya yang tidak sengaja gitu. Itu bisa menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Nah, kemudian permukaan lapangan ataupun permukaan tempat gitu ya, tempat mereka berolahraga atau latihan. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab gitu. Nah, ketika misalkan uh, olahraga main futsal gitu ya, atlet futsal mereka bermain di lapangan yang mungkin basah, yang licin, itu juga ya sangat berisiko untuk mengalami jatuh, cedera, atau biasanya juga uh, perubahan gitu ya dari lapangan yang biasanya dia bermain, berlatih, kemudian pindah ke tempat yang lain yang mungkin ternyata memiliki tekstur lapangan yang berbeda, biasanya para atletnya ini juga kesulitan untuk beradaptasi gitu ya. Mungkin biasanya dia berlatihnya di lapangan yang dengan rumput sintetis, kemudian pindah ke lapangan yang mungkin dia rumputnya rumput apa namanya alami gitu ya, rumput apa namanya benaran. Nah, mungkin mereka ada beberapa yang tidak bisa beradaptasi dengan tekstur lapangannya itu sehingga mereka bisa beresiko tinggi untuk jatuh dan juga cedera. Nah, kemudian perlengkapan juga perlengkapan seperti setiap atlet ini kan harus mempersiapkan gitu perlengkapan di setiap masing-masing caburnya. Jadi diusahakan tetap harus menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan olahraganya. Jadi jangan sampai ketika kalian bermain apa namanya uh, sepak bola gitu ya, bermain sepak bola, tapi kalian memaksakan karena misalkan sepatunya nggak ada, jadi kalian memaksakan pakai misalkan sepatu kayak itu kan kurang sesuai atau bahkan mungkin kalian ingin bermain futsal gitu tapi yang dipunya atau yang dipakai ini adalah sepatu sepak bola. Nah, kan tidak sesuai dengan kondisi lapangannya gitu, kondisi tempat mereka bermain sehingga itu bisa menyebabkan resiko jatuh dan juga cedera semakin tinggi atau misalkan ketika berolahraga atau bertanding misalkan lompat jauh dengan kondisi misalkan lapangan atau pasir tidak mungkin basah, mungkin tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan cedera olahraga. Itu contohnya. Nah, kemudian faktor eksternal lainnya ini adalah lingkungan. Nah, jadi biasanya sebelum atlet itu melakukan pertandingan pada suatu tempat atau suatu negara, mereka membutuhkan waktu apa namanya membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya untuk apa namanya beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Misalkan contohnya pada atlet maraton gitu ya. Mungkin ada atlet maraton kemudian mau berkompetisi misalkan di negara Eropa yang memiliki 4 musim dan ternyata mungkin masa pertandingan atau eventnya itu di pas pada musim dingin gitu. Nah, sedangkan kita atau atletnya ini kan dari Indonesia yang memang hanya 2 iklim saja dan kebetulan itu di Indonesia misalkan sedang iklim panas atau misalkan pancaroba gitu. Nah, mereka terbiasa latihan gitu ya dengan kondisi yang
hangat gitu kan, yang panas. Nah, tapi ketika misalkan nanti kira-kira masa pertandingan mereka dibawa kemudian tempat yang negara tersebut, Eropa tersebut, kemudian di sana lagi musim dingin, nah mereka nggak akan bisa maksimal gitu, sehingga mereka membutuhkan waktu minimal 14 hari untuk lakukan gitu ya, yang proses yang namanya aklimatisasi. Jadi aklimatisasi ini adalah adaptasi dari tubuh ataupun misalkan ini seorang atlet terhadap lingkungan ataupun suhu yang ada pada daerah mereka mau bertanding gitu. Jadi diharapkan dengan 14 hari sebelum masa pertandingan ini mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan ataupun cuaca yang ada di daerah sana. Nah, karena kalau misalkan di sana mungkin dingin gitu ya, kemudian juga pemanasan yang kurang gitu, itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari elastisitas dari si otot, bisa juga menyebabkan terjadi kekakuan pada otot. Nah, ini kalau misalkan contohnya yang ketika misalkan kita olahraga di udara yang dingin. Kemudian kalau misalkan udara panas dan juga lembab gitu ya, yang biasanya mungkin kita dalam latihannya itu dalam suasana suhu yang mungkin sejuk gitu ya, dan kemudian dia di situ udaranya panas, itu bisa memudahkan terjadinya heat stroke ya, apa namanya, serangan panas, kemudian juga penerangan itu juga salah satu bisa penyebab terjadi cedera olahraga. Jadi pastikan ketika misalkan kita mau berlatih, penerangannya pun itu juga harus terang gitu. Jadi jangan sampai redup atau misalkan hanya kayak uh, apa namanya, cahayanya ini ya redup kayak gitu, mungkin juga sehingga mungkin itu memberatkan mata kita gitu. Ini nanti hubungannya juga dengan misalkan ketiganya ya, peralatan yang ada di area lapangan ataupun tempat kita bertanding maupun berolahraga. Nah, ini tadi kalau misalkan dibuat secara ininya ya, diagramnya terkait penyebab dari ataupun faktor cedera olahraga terbagi menjadi intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Nah, di sini ada tambahan lagi, kalau misalkan faktor intrinsik bisa juga karena misalkan dilihat dari usianya, kemudian jenis kelamin, kan, nah, kemudian juga ada neuromuskular faktor ataupun kondisi dari misalkan sebelumnya kondisi fisik si atletnya. Nah, usia ini sebenarnya juga mungkin nanti ada hubungannya dengan metodenya ataupun teknik yang diberikan, yang dilakukan oleh para atlet itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika ada atlet anak-anak itu diberikan latihan yang mungkin dosisnya yang harusnya diberikan pada misalkan yang dewasa gitu, atau misalkan pada atlet yang sudah terlatih. Nah, itu nanti termasuknya juga dalam faktor yang beban berlebih. Nah, kemudian kalau misalkan yang gender ini biasanya ada faktor hormonalnya gitu, antara laki-laki dan perempuan ini kan beda gitu. Pada perempuan, atlet perempuan mereka ada masa menstruasi, masa haid yang itu memang kalau misalkan secara hormon kan mereka tidak beraturan. Nah, biasanya ini juga bisa menyebabkan kayak dari moodnya juga, kemudian juga di situ kan juga kondisi fisik perempuan ketika haid kan juga masih turun gitu. Ketika diberikan latihan terus-menerus itu juga bisa menyebabkan mereka kelelahan, kelatihan gitu sampai akhirnya menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Nah, di mana apalagi kalau misalkan mereka ternyata dalam suatu pertandingan mereka ada faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Ini misalkan sama-sama punya apa resiko yang tinggi gitu, cedera olahraga akan semakin berisiko untuk mereka alami. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya cedera. Yang pertama adalah besarnya gaya yang menyebabkan cedera. Seberapa besar sih gaya tersebut itu menyebabkan cedera yang dialami oleh seorang atlet. Nah, misalkan contohnya, yaitu tadi misalkan contohnya ada seorang atlet sepak bola yang kena tackling dari si lawannya. Nah, kita harus melihat juga seberapa besar atau seberapa keras apa namanya tacklingan dari si lawan itu pada si atlet. Nah, besarnya gaya itu juga bisa menyebabkan cedera. Nah, makanya mungkin yang membedakan gitu. Ada sama-sama atlet dia mengalami cedera karena tackling dari lawan gitu ya, tapi untuk grade-nya dia berbeda-beda. Ada yang
hanya misalkan dia ankle sprain misalkan yang hanya di grade 1, yang di derajat 1, atau mungkin ada yang grade 2, bahkan mungkin ada yang di grade 3, tergantung dari besarnya gaya yang menyebabkan cedera tersebut. Nah, kemudian kekuatan dan stabilitas bagian tubuh yang terkena cedera. Nah, mungkin ada yang sama-sama dengan gaya nya itu sama-sama besar gitu ya. Tapi setiap kondisi tubuh atau kondisi fisik atlet kan berbeda-beda. Ketika gaya tersebut, teknik tersebut diberikan pada atlet yang memang dia secara komponen tubuhnya dia bagus gitu, kekuatan dan juga stabilitas ankle-nya ini baik, ya ketika di tackling dia masih tetap bisa stabil gitu ya. Tapi beda dengan atlet yang memang secara komponen kekuatan dan juga stabilitasnya memang dia sudah kurang, jadi dia ditambah tackling ya otomatis dia akan cedera dan mungkin dia grade-nya lebih parah, lebih tinggi dibandingkan dengan yang atlet tadi memiliki kekuatan dan juga stabilitas ankle-nya yang lebih baik. Nah, kemudian posisi bagian tubuh pada waktu terkena cedera. Nah, otomatis mungkin pada apa namanya, terutama kalau otot gitu, pada otot yang besar dia kalau grup otot besar dia lebih memiliki resiko untuk cedera yang parah ini lebih rendah dibandingkan dengan misalkan yang grup yang otot kecil, atau misalkan cederanya pada kepala gitu. Kalau misalkan kepala sudah hubungannya dengan otak gitu ya, sistem saraf pusatnya. Nah, ketika misalkan otak yang kena, ya otomatis dia akan lebih parah gitu ya cederanya dibandingkan misalkan dia hanya terkena uh, pada ankle-nya. Kemudian ketepatan penanganan segera setelah terjadi cedera. Nah, ini juga sangat mempengaruhi gitu ya. Cedera tersebut itu bisa ringan, termasuk yang ringan, ataukah sudah termasuk cedera yang berat. Nah, ketika mereka mendapatkan penanganan yang salah, gitu, misalkan sudah tahu di situ misalkan ketika dilakukan asesmen atletnya ini nggak bisa bergerak sama sekali, nyeri yang berlebihan, otomatis kan kita curiga misalkan terjadi fraktur yang harusnya di situ kita nggak boleh menggerakkan. Nah, mungkin ada beberapa misalkan fisioterapis yang mengabaikan itu gitu ketika ternyata ada ciri atau tanda-tanda dari fraktur, mereka tetap kekeh melakukan asesmen lebih lanjut, kemudian maksudnya melakukan malah memberikan latihan gitu ya, melakukan hal yang bisa memperparah cedera itu, akhirnya ya cederanya bisa semakin berat gitu, atau misalkan pada cedera yang malah tidak mendapatkan penanganan apapun gitu, beda dengan yang cedera dia langsung diberikan penanganan yang tepat. Nah, itu juga bisa mempengaruhi berat ringannya suatu cedera yang terjadi pada atlet ketika olahraga maupun ketika mereka latihan. Nah, adapun untuk jenis cedera olahraga itu ada banyak jenisnya gitu yang mungkin nanti ini akan kita pelajari gitu ya, yang akan kita apa namanya, kita pelajari untuk menangani masalah-masalah ini. Yang biasanya sering terjadi pada atlet ini termasuk cedera yang seperti jaringan lunak, misalkan tadi apa namanya eh, pada ototnya gitu, cramps, DOMS dan sebagainya, kemudian strain ya, ya, kemudian dislokasi, fraktur, kemudian mungkin juga tendinitis, kemudian muscle cramps, kemudian cedera pada kepala, cedera pada gigi, maupun cedera pada mata. Tapi memang yang fisioterapis lebih kayak ke bagian sistem muskuloskeletalnya, tetap kita fokus pada sistem muskuloskeletalnya, sehingga kalau misalkan kayak pada gigi, pada mata, ya kita serahkan pada ahlinya. Nah, kemudian ketika di lapangan gitu kan biasanya kan ada fisioterapis yang suka apa namanya jaga di lapangan gitu yang ikut event pertandingan. Nah, ketika misalkan ada atletnya gitu yang mengalami cedera, ada beberapa asesmen yang langsung bisa kita berikan pada atlet kita. Kita bisa langsung melakukan itu di lapangan. Jadi ini asesmen on field ya di lapangan. Yang pertama kita melakukan analisa gerak olahraga gitu. Jadi ketika pertandingan itu sedang berlangsung, kita nggak boleh misalkan
fokus ke yang lainnya gitu. Misalkan kita taunya nanti kan nggak ada cedera, belum ada cedera, jadi ya udah kita sekarang santai aja, mungkin kita melakukan sesuatu yang lain, misalkan main HP dan sebagainya. Nah itu kan nggak bisa. Ketika kita sudah uh, on field gitu, kita harus tetap menganalisa gerak olahraga sehingga ketika misalkan nanti suatu saat terjadi cedera, kita tahu bagaimana pola gerak ketika mereka mengalami cedera tersebut. Nah, ketika sudah ada cedera nih di lapangan gitu ya, kita bisa melakukan asesmen yang namanya TOTAPS. Jadi TOTAPS ini singkatan dari talk, observasi, touch, kemudian active movement, passive movement, dan juga skill test. Jadi sebenarnya TOTAPS ini hampir sama gitu ketika misalkan dengan istilah fisioterapis yang ada di rumah sakit atau klinik seperti misalkan anamnesis, ya kan, inspeksi, palpasi. Nah, ini hampir sama. Nah, tapi ketika di olahraga, di lapangan, kita menyebutnya sebagai TOTAPS ini. Yang talk, observe, talk ini kan anamnesis ya, kita ngajak ngomong gitu, kemudian observasi ini inspeksi, touch ini kalau misalkan kayak di klinik kayak palpasi gitu kan, active movement, passive movement ini apa namanya, pengukuran gerak dasar aktif maupun pasif, dan juga skill test. Nah, skill test ini mungkin kalau misalkan skill test ini yang membedakan antara atlet dengan yang pasien non atlet gitu. Kalau misalkan yang pasien atlet kita mungkin uh, menambahkan kayak mereka ada tes untuk melakukan teknik di setiap gerakannya. Misalkan eh, sepak bola atau misalkan sepak bola gitu, mereka diminta untuk melakukan dribbling gitu, kemudian passing. Nah, kita minta dia untuk melakukan tes tambahan tersebut yang disesuaikan dengan teknik di setiap cabur mereka masing-masing. Nah, mungkin itu yang membedakan asesmen ketika kita mengasesmen atlet dengan yang non atlet. Nah, yang pertama ini adalah talk. Jadi talk ini nanti dari fisioterapis ini mengajak bicara si atletnya gitu, dan di mana dalam pembicaraan itu kita mengajukan beberapa pertanyaan yang singkat yang tujuannya memang dengan adanya pertanyaan tersebut itu kita bisa mengetahui tingkat kesadaran atletnya, bagaimana kondisi kognitif atletnya gitu. Ketika misalkan kita ajak bicara tapi atletnya kayak nggak apa namanya, nggak sesuai gitu dengan jawaban apa yang kita tanyakan, atau bahkan mungkin uh, dia bahkan tidak bisa menjawab gitu kan, itu sudah menentukan kesadaran dari si atletnya, yang berarti ketika sudah nggak sama sekali jawabannya, tidak apa namanya, kemana-mana, omongannya kemana-mana, atau bahkan dia tidak bisa menjawab, tidak sadar. Nah, ini kan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut karena ada hubungannya dengan tingkat kesadaran mereka. Kemudian yang observe, ini observasi, kita melakukan general observasi ya. Observasi secara umum, kita lihat kira-kira pada atlet itu apakah ada tanda-tanda yang sekiranya ini bisa mengancam kehidupan mereka, mengancam nyawa mereka, seperti kita lihat bagaimana pernafasannya, apakah respiratorinya ini dia terengah gitu ya, terjadi apakah peningkatan kecepatan dari respirasinya gitu, apakah mungkin secara apa namanya, dilihat dari heart rate-nya ternyata dia kok ada peningkatan dari eh, denyut nadinya gitu ya, dia terjadi peningkatan takikardi gitu ya, takikardi, mungkin juga mungkinkah di situ ada bleeding, atau mungkin ada pendarahan yang tidak terkontrol, atau mungkin hanya sebatas misalkan luka lecet dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat apa namanya, kira-kira apakah ada cedera yang membutuhkan penanganan yang harus ditangani secara cepat gitu. Misalkan dislokasi itu kan juga termasuk cedera yang harus ditangani secara cepat gitu, harus dilakukan reposisi dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada touch. Jadi touch ini kita harus melakukan palpasi ya pada area yang cedera untuk mendapatkan kira-kira mana sih pas apa lokasi yang pastinya si cedera ini. Jadi jangan sampai kita salah posisi, salah lokasi cedera gitu. Nah, kita lihat juga apakah uh, cederanya itu ketika melakukan palpasi kita bisa tahu apakah termasuk cederanya ini pada jaringan lunaknya, apakah mungkin di situ ada bengkak, odem gitu kan, apakah mungkin di situ ada peningkatan dari temperatur atau suhu lokalnya, atau intinya bisa mengetahui ciri inflamasi yang lainnya gitu ya. Kemudian
apa namanya palpasi ini juga menuntun kepada kita seberapa besar sih jaringan ini mengalami kerusakan gitu. Jadi kita juga bisa sekilas gitu ya mengetahui kira-kira seberapa besar cedera ini yang dialami oleh si atlet. Jadi kita tahu apakah atlet ini masih bisa melanjutkan pertandingannya ataukah memang dia harus berhenti di situ dan digantikan dengan atlet yang lain. Itulah untuk yang touch. Nah, kemudian yang active movement. Nah, ketika dari TOT tadi, dari apa namanya talk, observe, kemudian yang touch ini mereka dalam kondisi yang aman, mereka yang masih sekiranya masih bisa melanjutkan gitu ya. Tadi dinilai yang di touch tadi bisa didapat dinilai bahwa mereka masih bisa melanjutkan pertandingan. Kita melakukan assessment yang lainnya yaitu active movement. Nah, active movement ini kita minta atlet ini untuk melakukan gerakan aktif pada bagian cedera untuk melihat limitasi yang terjadi dan kualitas dari gerakan tersebut. Misalkan nih kita mendapatkan atlet yang tadi kena apa namanya tackling pada cedera pada ankle-nya gitu ya. Kita minta dia untuk menggerakkan ankle-nya. Kita minta mereka untuk apa namanya berjalan gitu ya. Kita melihat bagaimana gerakan pada ankle-nya, apakah di situ ada limitasi dari gerakan ankle-nya, ataukah mungkin juga ada kualitas gerakannya yang uh, tidak sesuai, yang buruk. Nah, kita bisa melihat di situ. Nah, ketika memang sudah baik, kita bisa melanjutkan ke skill test. Nah, tapi ketika misalkan kita minta pasiennya ini dia tidak bisa melakukan secara aktif. Misalkan tadi kita minta ankle-nya untuk digerakkan dorsiflex ya apa namanya uh, plantar fleksi dan juga dorsifleksi misalkan gitu ya kita minta tapi ternyata memang dia tidak bisa gitu. Nah, kemungkinan kan di situ pasti ada suatu hal yang tadi belum kita apa namanya temukan gitu ya di pemeriksaan yang sebelumnya yang TOT tadi. Nah, coba kita gerakan. Nah, kira-kira ketika kita lakukan gerak pasif, kira-kira apakah atletnya ini mampu melakukan gerakan itu sampai full ROM gitu ya, ataukah mungkin di situ ternyata ada laxity ataupun instabilitas atau bahkan mungkin dislokasi tadi itu gitu ya. Nah, ketika apa namanya pasif movement tidak bisa gitu ya sudah kita tidak bisa melanjutkan tapi ketika apa namanya dia sudah bisa melakukan active movement ya sudah pasif movementnya berarti dilewatkan kita langsung ke yang skill test tapi ketika misalkan dia tidak bisa melakukan active movement kemudian kita lakukan pasif movement kita temukan adanya permasalahan skill test nggak perlu dilakukan gitu ya jadi menyesuaikan lagi dengan kondisi si atletnya. Nah, terakhir kalau misalkan active movement-nya oke, nggak ada permasalahan, kita coba yang skill test ini. Nah, skill test ini merupakan tes tersulit ya yang nanti dilakukan oleh atlet ketika di apa namanya di TOTAPS ini karena di skill test ini yang kita minta adalah atlet ini melakukan teknik gerakan yang ada di olahraganya. Misalkan contohnya tadi ankle gitu ya kita minta atlet ini untuk melakukan misalkan dribbling atau passing. Nah, ketika misalkan mereka masih bisa melakukannya dengan baik gitu ya, mereka masih lanjut. Tapi ketika misalkan mereka tidak bisa sama sekali dan performanya jauh di bawah dari yang sebelumnya, ya sudah mereka tidak bisa melakukan atau melanjutkan olahraga ataupun latihan atau pertandingan tersebut. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja untuk apa namanya pemaparan materi hari ini. Mungkin di sini ada yang bisa didiskusikan terkait cedera olahraga. Monggo. Ada mungkin yang ingin didiskusikan? Sudah paham semua? Bisa dimengerti? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sebentar saya sekalian untuk mengabsen. Tapi saya mohon bantuan juga untuk PJMK, apa namanya, mengabsen ya.
kelas ya, nunggu berbuka semua ya. Ya, baik, alhamdulillah sudah selesai. Ini Syanda, Rahmatunisa, Alisa, Lina, Ibnu, Nurhanifah, Ratu Marfika, Puan, Anissa, Angelina, Feby, Femilia, Abimanyu, Danang, Fadila, Muhammad Hilmi, Arif, Fadli Ansori, Farika, Najmudin, Faiz, Izatul, ada ya? Hadir Ada, Ibu. Ada, Bu. Anissa. Ada Ibu. Cuman kamera saya Hadir, nggak bisa, Bu. Bu. Hadir Hadir, Bu. Bu. Hadir Bu. Oke, baik. Mungkin jika tidak ada yang ingin diskusikan, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.